Assalamualaikum Pak. Ya, halo, assalamualaikum Pak Alif. Halo Sebentar ya, Pak. saya ambil ininya dulu ya. Oh iya Pak, silakan Pak. Iphone-nya Pak. Suara saya terdengar nggak Pak Alif? Sudah Pak, sudah terdengar Pak. Jelas ya? Jelas Pak. Ya, oke. Iya, Pak. Mungkin mau langsung dimulai saja Pak. Boleh, boleh. Baik Pak, Sebentar, silakan. saya ganti background dulu supaya tidak terlihat berantakan ya. Oh iya iya. Ya, iya, Pak. Iya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Pak Alif ini di kantor atau gimana? Saya lagi di kampus Pak. Lagi di kampus ya? Iya. Oh iya, Nah, oke. Monggo, Pak Alif jika ingin dimulai. baik Pak. Silakan Ah, untuk pemateri Pak Bapak Merisa, waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan dimulai Pak. ya, oke. Baik, teman-teman semua dipastikan dulu suara saya jelas ya, teman-teman semua. Jelas, Pak. Jelas ya? Iya, Pak, Oke. jelas. Mbak Siti Maulini ya. Mbak Saskia ada? Santai. Santai. Hadir, Pak. Mbak Saskia ada? Ada. Mbak Puji? Hadir, oh, Pak. Hadir. Mbak Zara? Hadir, Pak. Hadir. Mbak Mekarsari? Hadir, Pak. Hadir. Mbak Asri? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Oke, baik saya buka dulu ya adik-adikku semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Alif atas waktu yang sudah diberikan kepada saya dan terima kasih Pak Alif sudah sering sekali direpotkan sama saya ya Pak Alif ya. Ya Oh, terkait dengan jadwal ya Pak Alif. tidak apa-apa Pak. Kemudian teman-teman materi kita pada pagi ini yang pertama saya akan menjelaskan dulu sudah seberapa paham teman-teman kemarin itu memahami tentang yang namanya teknik sebar ya teman-teman. Nanti saya akan bukakan filenya yang sudah teman-teman kirim. Kemudian nanti di sesi kedua ya, di sesi kedua saya akan menjelaskan yang namanya identifikasi dari keselamatan pasien. Sebenarnya identifikasi ini adalah pertemuan ke-6 ya teman-teman. Yang pertemuan kelima itu adalah kebijakan. Nah, karena kebijakan ini materinya sangat banyak, saya kira tidak cukup untuk diberikan dengan waktu yang singkat begitu ya teman-teman. Jadi nanti untuk materi yang kelima nanti saya akan berikan minggu depan full begitu ya teman-teman. Mulai dari jam 10 sampai jam 10.20 sampai dengan jam 12 ya teman-teman ya begitu ya. Karena ini terpotong dengan nanti kita akan membahas kemarin tugas ya. Saya kira tidak cukup untuk memberikan materi yang kelima. Jadi untuk materi hari ini nanti saya akan jelaskan tentang identifikasi begitu ya teman-teman. Oke. Sebelumnya saya buka dulu ya tentang tugasnya teman-teman sekalian. Ya, ini tugas yang pertama. Ini sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah ya. Ini tugas dari Mbak Mekarsari dan Puji Lestari ya. Iya. Oke. Ya, teman-teman, ini saya bahas dulu sedikit ya, teman-teman, supaya nanti teman-teman lebih paham ya tentang melakukan yang namanya teknik sebar. Karena sebar ini merupakan dasar sekali ya, dasar sekali teman-teman ini akan menjadi seorang perawat begitu ya.
Kalau kita sudah tidak bisa melaksanakan komunikasi sebar, bisa dipastikan ya nanti komunikasi kepada rekan sejawat, baik itu kepada dokter, baik itu kepada rekan-rekan yang lainnya, akan menjadi suatu perhambatan, begitu ya. Contoh misalkan Mbak Asri misalkan tidak bisa melaksanakan komunikasi sebar. Mbak Asri tidak mengerti apa itu situation, ya kan? Mbak Asri tidak mengerti apa itu background. Mbak Asri tidak mengerti misalkan contoh apa itu assessment ya, dan terakhir itu adalah recommendation. Otomatis nanti dalam melaporkan ke komunikasi terhadap pasien itu nanti akan menjadi kacau. Nah, bagaimana yang disebut dengan kacau tersebut? Penyampaiannya itu tidak maksimal. Sementara apa sih yang harus dibutuhkan? Ya, penyampaian itu maksimal supaya perawat yang menerima komunikasi dari Mbak Asri itu dapat memberikan intervensi yang tepat selanjutnya kepada seorang pasien tersebut. Nah, inilah kenapa teknik sebar ini ya sangat penting sekali dikuasai oleh seorang perawat ya. Sebenarnya bukan hanya perawat saja, dokter juga sama, bidan juga sama. Maka dari itu, kenapa sebar ini penting? Nah, intinya nanti supaya yang mendapatkan komunikasi tadi dari Mbak Asri ya, yang menerima komunikasi anggaplah Mbak Puji ya, itu akan Mbak Puji akan merencanakan intervensi yang tepat sesuai dengan apa? Sesuai dengan komunikasi yang sudah diberikan tadi oleh Mbak Asri. Gitu. Oke. Kita bahas satu-satu ya teman-teman. Ini ada komunikasi efektif sebar. Ini diagnosanya demam ya, benar ya? Diagnosanya ini contohnya demam ya. Nah, ini dibuat oleh Mbak Mekarsari dan Mbak Puji Tri Lestari ya. Oke, kita lihat di sini. Tema yang mereka ambil ya itu adalah tentang handover ya. Jadi di sini yang mereka ambil adalah perawat to perawat ya. Oke. Dari shift perpindahan shift ya, pagi ke shift siang. Oke, di sini sudah benar ya, teman-teman. Jadi ada judul yang mereka ambil itu adalah mengoperkan ya kepada seorang pada seorang perawat tentang seorang pasien dari perawat pagi ke perawat yang siang, begitu ya teman-teman. Nah di sini saya belum tahu nih siapa yang perawat paginya, siapa yang perawat siangnya. Jadi kita fokus dulu di judulnya. Judulnya ini sudah saya katakan ini sudah benar ya teman-teman, bahwa teknik komunikasi sebar itu digunakan dengan pada saat semua situasi dan ketika teman-teman itu menjadi perawat di rumah sakit. Nah, bagaimana Pak Merizal yang dilakukan secara terus-menerus tersebut? Berarti kalau Mbak Asri ini dinasnya jam 7 sampai jam 2 siang ya. Berarti itu harus tetap berkomunikasi sebar tuh. Ya, situation background jika mengalami pelaporan terhadap pasien. Nah, begitupun pada saat perpindahan shift begitu ya, dari shift pagi ke shift yang siang. Begitupun shift siang ke shift malam. Jadi 24 jam diharuskan perawat-perawat kita ini melaksanakan yang namanya komunikasi sebar. Nah, ingat nanti kalau nanti Mbak Asri sudah menjadi seorang perawat dan teman-teman yang lain sudah menjadi perawat, ingat ketika melaporkan pasien ingat S, ingat B, ingat A, ingat R. Nah, itu ya. Nah, jadi apa itu S tadi kita sudah sebutkan, situasi. Oke, di sini saya sudah sepakat ya, sini sudah saya benarkan. Sudah saya benarkan ya, benar ya. Oke. Nah, sekarang di sini ada komunikasi efektif. Ya, di sini kalau saya baca ya, di sini sebelum teman-teman masuk ke dalam situasi, di sini ada prolog yang sudah mereka buat ya. Salah satu berarti perawat Puji ya. Perawat Puji ini perawat siang atau perawat pagi? Pagi, Pak. Pagi ya? Iya. Nah, pagi di sini ya, Mbak Puji perawat pagi. Nah, ini sambil saya benarkan ya, teman-teman. Puji perawat pagi. Berarti Asri, Ari perawat siang. Iya, Pak. Dari perawat siang. Perawat siang. Nah, begini nanti kalau membuat dialog
terkait dengan keperawatan ya. Karena kenapa? Selama 3 tahun ke depan, pasti teman-teman pasti sering sekali diminta dosen untuk membuat sebuah dialog, ya. Karena ya kita itu adalah perawat harus bisa berkomunikasi efektif. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi dijelaskan dulu. Nah, perawat Puji, selamat siang Sus. Ya, saya ingin melaporkan perkembangan pasien atas nama Ibu Anissa di Bangsal Mawar bed nomor 3. Ini perawat Puji, berarti dari perawat Puji ke perawat Sari ya. Perawat Sari ini perawat siang. Siang juga Sus, baik apa yang akan disampaikan? Nah, berarti ini pada saat apa ini teman-teman menyampaikan ini? Pada saat timbang terima atau bukan? Teman-teman sudah tahu timbang terima belum? Belum, Pak. Timbang terima itu adalah handover. Bahasa Inggrisnya handover. Kalau kata kita timbang terima gitu. Ya. Jadi pelaporan di siang ke pagi itu namanya timbang terima gitulah. Jadi saya memberikan laporan, nanti yang siang menerima begitu ya. Nah, oke, berarti ini diberikan pada saat handover atau timbang terima. Kemudian perawat Puji, tadi pasien atas nama Bu Anissa mengeluh bahwa Ibu Anissa badannya panas, gitu ya. Kemudian perawat Sari, baik nanti kita akan ke ruangan untuk melihat keadaannya lagi. Baik Sus, terima kasih, selamat siang. Sama-sama Sus kembali, gitu ya. Nah, siang kembali. Nah, ini dilakukan kalau yang di blok ini dilakukan di nurse station atau sudah kunjungan pasien. Nah, nanti kan teman-teman timbang terima itu atau handover dilakukan dulu, kita kalau bahasa Sundanya ngeriung ya, rapat dulu di nurse station ya. Setelah rapat di nurse station baru nanti kita kunjungan. Nah, ini bisa saya simpulkan ini masih di dalam ruangan keperawatan. Berarti masih di dalam nurse station. Oke, sepakat ya? Sini ya. Benar ya, ini ada di nurse station. Baru setelah ada kata-kata baik Sus, kita akan kunjungan kepada pasien. Nah, barulah di sini si perawat menjelaskan situasinya. Ya, situasi di sini yang Mbak Puji, yang perawat Puji berikan informasi kepada perawat Sari, Sus ini biodata pasien, nama Nyonya Anissa, umur 30 tahun, jenis kelamin perempuan, suhunya 39 derajat Celcius, tanggal masuk 15 September 2021, sudah 3 hari perawatan. Kemudian perawat Sari menjawab, baik Sus, nanti saya lihat kembali keadaannya. Kira-kira situasinya sudah benar atau belum teman-teman sekalian? Menurut teman-teman, ada yang kurangkah situasinya? Halo? Ada yang kurangkah atau tidak di sini? Sudah lengkap belum kira-kira? Mbak Puji, Mbak Sari? Kurang tahu. Kurang tahu. Ada teman-teman yang bisa menyangga nggak kira-kira di sini? Sudah lengkap atau sudah cukup misalkan di sini? Atau masih kurang menurut teman-teman? Tidak apa-apa. Ini kita namanya proses belajar. Kalau proses belajar ya seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ada baiknya belajar itu seperti ini. Gitu. Jadi bukan dosen saja yang menerangkan kepada siswa, tapi siswanya meleng kemana gitu. Oke. Ada yang mau disampaikan soal yang ini? Sudah sepakat semua seperti ini? Menurut saya, kalau teman-teman sudah sepakat, saya juga sepakat. Karena ini sudah mewakili situasinya ya. Situasi apa yang kemarin yang disebut dengan situasi ya. Situasi itu adalah menyampaikan status pasien ya. Status pasien. Nah, status pasien kan ada banyak ya, ada biodata, alamat, umur dan segala macam. Saya kira di sini sudah tersampaikan ya, teman-teman, untuk menyampaikan untuk dalam sebuah status pasien. Oke, yang situasinya saya setuju ya. Kemudian backgroundnya. Perawat Puji, Sus hari ini
hari ketiga Ibu Anissa dirawat dengan demam, tidak ada riwayat hipertensi atau hipotensi. Ingat kata-katanya, tidak ada riwayat. 2 jam yang lalu pasien mengeluh badannya panas. Oke. Kemudian perawat Sari menjawab, apakah sudah diperiksa sus? Nah, harusnya tadi di sini ditambahkan, apakah tadi pagi sudah diperiksa ya, begitu ya. Apakah tadi pagi sudah diperiksa sus? Sudah saya periksa sus, hasil pemeriksaannya tanda-tanda vital seperti ini ya. Tekanan darah 120 mmHg, nadi 80 kali per menit, ya di sini mmHg ya teman-teman. mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu 39 derajat Celcius, respirasi 20 kali per menit. Perawat Sari, baik saya periksa kembali keadaannya sekarang. Oke. Berarti di sini setuju atau tidak? Saya sangat setuju di sini ya, teman-teman ya, karena setidaknya teman-teman sudah bisa menyampaikan di sini nantinya. Setidaknya teman-teman sudah punya gambaran ketika nanti timbang terima atau nanti dalam menjamin keselamatan pasien, teman-teman sudah memahami konsep background. Ingat, di sini ada kata-kata baik saya periksa kembali keadaannya sekarang. Berarti di sini belum ada pengambilan keputusan. Ingat, di background ya, di background ya, background jangan ada kata-kata pengambilan keputusan. Berarti di sini sudah benar. Di sini baru mengatakan saya akan periksa kembali keadaannya sekarang. Berarti perawat Sari belum mengambil keputusan di sini, baru akan memeriksa. Saya sangat setuju di sini. Berarti situasi dan background teman-teman sudah memahami. Assessment. Barulah di assessment ini pengambilan keputusan. Nah, background ya. Ini riwayat ya. Riwayat pasien. Riwayat kondisi pasien ya. Riwayat pasien saja ya. Kalau sudah riwayat pasien itu udah luas ya, kondisi pasien, kondisi sakitnya, orang tua terdahulu. Di sini baiknya lagi ya, kalau mau ditambahkan ya, misalkan kalau nanti ada kasus tuberkulosis, ditambahkan lagi oleh Suster Puji bahwa keluarganya banyak yang menderita tuberkulosis sus, berarti riwayat keluarga mempunyai tuberkulosis. Nah itu ya, berarti di background boleh ditambahkan riwayat keluarga. Tetapi kalau ada saja. Keluarga, jika ada ya. Nah, oke. Baru asesmen. Asesmen ini adalah pengambilan keputusan. Nah, perawat Puji mengatakan, sus kesadarannya komposmetis ya. Cukup komposmetis dulu ya, jangan sampai nilai dulu ya, teman-teman. Teman-teman pasti belum tahu nilainya ya. Nanti kita akan mengukur yang namanya ACE, kita akan mengukur yang namanya verbal, kita akan mengukur yang namanya motorik nanti ya, teman-teman. Cukup komposmetisnya dulu. CM ya. Nah, kemudian tekanan darahnya tadi 120/80, nadi. Nah, tidak pusing, tidak mual, pasien masih mengeluh panas. Oke, seharusnya ini sudah tidak boleh ini lagi ya, teman-teman. Berarti di sini sudah harus diambil keputusan, bukan menjelaskan lagi terkait dengan background. Jadi kalau ini background, gitu ya. Seharusnya kesadaran komposmetis tadi dijelaskan di dalam background saja. Gitu ya. Halo, adik-adikku? Iya, Pak. Nah, ini dijelaskan di background. Oke. Ini kayak seperti 120 mg, 120, 80, 39 ini sudah tidak usah dijelaskan lagi ya. Berarti ini ada pengulangan kata. Langsung saja pengambilan keputusan. Nah, langsung saja di sini perawat Puji mengatakan,
Oke, nanti saya akan periksa. Setelah diperiksa, kita ambil keputusan. Nah, berarti apa kira-kira di sini? Rencanakan, diagnosa, dan intervensi. Ya, intervensi itu calon tindakan medisnya ya. Kalau oke Sus, tadi kan panasnya 39 ya kan. Berarti di sini harusnya Mbak Puji itu tadi yang siang apa siang pagi ya? Puji perawat pagi ya, berarti Sari ya di sini ya. Nah, pengambilan keputusan di sini harusnya karena kita kan rencana diagnosa. Diagnosanya di sini Mbak Puji mengatakan pasien masih hipertermi. Hipertermi itu panas di atas 36,5 derajat Celcius ya, teman-teman. Pasien masih mengalami hipertermi, kemudian tadi pagi ya sudah diberikan obat. Nah, nanti pada jam anggaplah 15 ya, anggaplah 15.00 pemberian paracetamol ya, PCT 500 mg kedua, gitu ya. Nah, berarti di sini sudah ada pengambilan keputusan oleh perawat Puji. Pasien masih mengalami hipertermi pada jam 15.00 pemberian PCT 500 mg kedua. mg kedua, gitu ya. Nah, oke. Baru di sini perawat Sari ya. Oke. Baik, Sus. Nah, gitu. Bisa dipahami nggak kira-kira pengambilan keputusannya? Ini dia pengambilan keputusannya. Ya, berarti sudah dipastikan beliau ini masih hipertermi karena panasnya tadi masih di atas 39 derajat Celcius dan nanti di jam 15 harus diberikan paracetamol. Oke. Supaya menurunkan panasnya. Nah, ini dia kata kuncinya. Rencana diagnosa dan intervensi. Rencana diagnosa sudah dapat hipertermi. Ya kan? Tindakan intervensi sudah dapat. Nah, namanya pemberian PCT gitu. Nah, bisa dipahami asesmen? Bisa, Pak. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu soal asesmen? Monggo. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita masuk yang namanya rekomendasi. Nah, rekomendasi ini adalah tindakan selanjutnya. Nah, di sini dikatakan ya, perawat Puji, sus pasien terus mengeluh badannya panas dan suhunya 39 derajat Celcius. Bagaimana jika kita rekomendasikan untuk pemberian paracetamol? Kalau paracetamol sudah disebutkan, ini sudah tidak usah disebutkan ya. Nah, oke. Sus pasien terus mengeluh badannya panas dan suhunya 39 derajat Celcius ya. Oh ya, ini begini saja, pasien terus mengeluh badannya panas. Berarti rekomendasinya, sus, jika nanti panas pasien tidak menurun, maka konsultasikan kepada dokter. Gitu ya. Untuk tindakan selanjutnya. Baru di sini, baik sus, nanti saya akan konsultasikan. Nanti saya akan konsultasikan ke dokter mengenai hal ini. Saya save ya. Nah, ya. Silakan. Ada yang masih bingung nggak soal ini teman-teman? Tentang ini. Karena apa? Saya cerita sedikit ya di sini. Kenapa Pak Merizal selalu mengatakan komunikasi sebar itu tidak hanya dipelajari oleh
keselamatan pasien. Nanti teman-teman di manajemen keperawatan belajar. Nanti teman-teman di keperawatan medikal bedah pasti menemukan yang namanya komunikasi sebar. Teman-teman di keperawatan jiwa pasti menemukan komunikasi sebar. Teman-teman di keperawatan komunitas pasti menemukan yang namanya komunikasi sebar. Maka hal paling pertama, ini menurut penelitian ya teman-teman, hal paling utama dalam mencegah malpraktik pada tenaga medis itu adalah dengan peningkatan komunikasi efektif. Nah, apa saja Pak Merizal komunikasi efektif itu? Ada komunikasi sebar, ada komunikasi terapeutik ya, namanya itu terapeutik. Kalau saya bisa sering nyebutnya dulu terapeutik gitu ya teman-teman. Terapeutik itu adalah komunikasi kita kepada pasien, menjalin trust kepada pasien untuk menggali ya apa namanya itu keluhan yang ada pada pasien sehingga diagnosa yang nanti akan kita ambil itu tepat. Karena teman-teman percaya deh nanti ketika sudah mengkaji pasien, Bu, pusing nggak? Enggak, kata si ibunya. Padahal dia tuh pusing. Kenapa dia tidak menyebutkan pusing? Menyebutkan mengatakan kalau dia pusing padahal pusing karena dia ketakutan, teman-teman. Apa salah satu ketakutannya? Dikasih obat yang berlebih, biaya yang membengkak nantinya. Itu yang salah satu kenapa pasien itu tidak mau mengatakan kondisi yang sebenarnya. Itu salah satunya ya, teman-teman. Takut dirawatnya lebih lama, takut disuntik lah, takut dikasih ini itulah dan segala macam. Nah, itu yang nanti kita gunakan di dalam komunikasi terapeutik. Nah, salah satunya itu adalah kita pahami dulu yang namanya teknik sebar dulu. Gitu. Oke, itu alasan saya kenapa saya memberikan teman-teman tugas ini supaya teman-teman itu tahu, wah ternyata dalam perawatan nanti di medical bedah saya pasti bertemu dengan namanya situasi, nanti bertemu dengan yang namanya background. Nah, saya nanti di keperawatan jiwa saya bertemu lagi dengan yang namanya sebar. Sehingga di sini saya sangat tekankan teman-teman harus mempunyai kompetensi. Gitu ya. Kalau yang kemarin di pertemuan pertama kan itu ada dasar-dasar gitu ya. Dasar-dasar apa namanya itu? Ada KTD, ada KTC dan segala macam ya, ada NIRMIS. Itu teman-teman cukup tahu. Ya, jangan dulu mengimplementasikan. Tapi kalau sudah komunikasi sebar, ini harus diimplementasikan. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu soal yang kelompok Mbak Puji dan Mbak Mekarsari. Enggak? Silakan. Jika ada yang mau dikomunikasikan. Mbak Puji sudah paham ya? Mbak Sari mana Mbak Sari? Sudah paham ya? Ya, Pak. Oke. Sudah paham? Kalau sudah paham, saya bahas yang kelompoknya Mbak ini ya, Mbak Zahra ya. Iya, Pak. Oke. Sekarang saya ambil dulu yang kelompok selanjutnya. Benar ya, ini Mbak Siti Sahro dan Siti Sarah, begitu ya? Benar? Betul, Pak. Betul. Ini tugas manajemen safety sebar ya. Judulnya, temanya apa ini, Mbak? Pasiennya dengan apa ini? Bentar, saya lihat dulu di sini. Hah? Diagnosa GERD, Pak. Oh, GERD. Mah ya. Iya, Pak. Sakitnya pasiennya mah ini. Benar? Betul, Pak. Betul ya. Berarti di sini dijelas sebar ya. Komunikasi, anggaplah di sini diagnosanya gastroenteritis ya.
gastroenteritis. Nah, gitu ya. Mah kalau kata kita bahasa Sundanya ya gitu ya. Kalau bahasa Subangnya nyeri lambung ya. Kalau bahasa apa namanya itu Cianjurnya nyeri beteng gitu ya, teman-teman ya. Oke, di sini kita sebut aja gastroenteritis atau emah gitu ya, teman-teman. Oke. Oke, di sini teman-teman tidak menyebutkan prolog, tidak jadi masalah ya, teman-teman, karena prolog itu biasanya dibuka oleh kepala ruangan dan kemudian nanti itu sorry, saya lupa. Ini temanya apa ya? Temanya ini handover juga atau apa Mbak Puji? Mbak Puji, Mbak Saro? Mbak Siti Sarah? Handover atau apa? Transfer pasien atau pada saat pelaksanaan intervensi? Suaranya kecil? Halo, Mbak Siti Sarah? Ada? Mbak Siti Sarah, Ini ada? Pak dari Suaranya sudah kecil, putus-putus? perpindahan ruangan Pak dari perawat ke dokter. Oh, perawat ke dokter. Berarti ini akan melakukan ini ya, apa namanya itu intervensi, benar? Oke, ini perawat Iya, ke Pak. dokter ya, berarti berbeda dengan timbang terima. Berarti kalau perawat ke dokter, perawat harus menyampaikan kondisi pasien kepada dokter. Tujuannya itu nanti pasti ada di rencana intervensi dan implementasi ya, teman-temanku ya. Oke, tolong disimak. Tadi ada handover, sekarang tema kedua ini adalah perawat ke dokter. Kita lihat situasinya. Perawatnya menyatakan, "Selamat siang, Dok. Saya perawat Zara dari ruangan Melati ingin melaporkan kondisi pasien atas nama pasien Nyonya Asri. Via by phone atau apa ini? Ketemu pada saat visitasi. Berarti di sini ya. Iya, Dokter ya. Visitasi dokter. Visitasi dokter ini ya. Kunjungan dokter atau via telepon? iya Pak. Kunjungan dokter aja ya. Iya Pak. Oke. Perawat Zara menyatakan, "Selamat siang, Dok. Saya perawat Zara dari ruangan Melati ingin melaporkan kondisi pasien atas nama Nyonya Asri." Oke, saya setuju. Dokter Sarah sebagai komunikannya menerima, "Selamat siang juga, Sus. Baik, apa yang ingin disampaikan?" Perawat Zara. Oke, 2 kalimat ini belum terdapat situasi ya. Nah, perawat Zara, kondisi pasien Nyonya Asri saat ini merasa mual ya, dada atau perut bagian atas terasa sesak hingga kerap merasa batuk, susah menelan, suara serak di pagi hari. Baik, Dok. Baik, laporan lainnya. Nah, yang ini bukan situasi, tetapi ini sudah masuk di background ya. Maka dari itu baiknya situasi ini menjelaskan tentang apa tadi yang saya jelaskan di kelompoknya Mbak Puji? Tentang apa? Tentang itu Identitasnya. Identitas pasien saja dulu. Identitas pasien. Nah, saja dulu deh saya sebutkan. Saja dulu. Ya. Boleh menjelaskan pasien itu nyeri, tetapi wajib identitas. Nah, oke, ini situasi yang akan disampaikan. Oke, berarti tuliskanlah. Ini Nyonya Asri merasa mual, nanti dulu ya ini ya. Nyonya Asri, ini saya kebawahin. Ya, pasien Nyonya Asri umur misalkan 30 tahun ya. 30 tahun, jenis kelamin
perempuan, kemudian apalagi teman-teman, alamat ya. Kemudian dirawat di bangsal. Nah, bangsal. Kemudian baru di sini kita ambil diagnosa medis ya. DX medisnya. Apa diagnosa medisnya? MAH tadi ya. Nah, itu ya, atau gastroenteritis. Oke, yang ini disampaikan di background saja. Oke, nanti diisi ya yang saya tanda tanyain ya, adik-adikku ya. Nah, baru di background di sini dikatakan dari riwayat penyakit dok, beliau pernah memiliki riwayat MAH. Oke, saya setuju yang ini. Tapi sebelum yang ini jelaskan dulu sebentar, ini saya copy paste dulu ya. Nah, ini ya, saya copy paste dulu. Oke. Boleh teman-teman menjelaskan apa di background ini, di situasi ini menjelaskan tentang penyakitnya, tapi cukup diagnosa medis saja. Nanti dokter sudah paham ya. Nah, di sini saya tambahkan di sini berarti. Saat ini merasa mual, dada, perut bagian atas, sesak dan bla 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 bla. Baru di sini boleh ditambahkan lagi. Dilihat dari riwayat penyakit. Nah, ini ada ya. Ini saya setuju ya. Kalau yang dari Mbak Uji tadi tidak ada riwayat penyakit ya. Nah, ini juga riwayat penyakit, jika ada, masukkanlah di dalam background. Tuh ya. Beliau pernah meriwayat MAH kurang lebih dari 5 tahun. Oke, sini saya setuju. Nah, MAH itu tulisan A-nya 2 ya, teman-teman ya. Pasien pernah dirawat inap dikarenakan kondisi dada yang sering sesak dan bla bla bla. Dehidrasi juga ya, ini pasien ya. Ada kondisi dehidrasi. Oke, backgroundnya. Berarti dia mengalami dehidrasi. Banyak nih riwayat kondisi pasiennya ya. Batuk iya. Mana tadi riwayatnya? Penyakit beliau pernah MAH ya. MAH sama dehidrasi. Ya, susah napas juga ini riwayat. Nah, inilah yang disebut dengan background atau latar belakang. Di sini disebutkan riwayat pasien. Oke, ini saya setuju. Yang ini. Dokter Sarah, apa tidak ada tindakan yang sudah diberikan kepada pasien? Oke. Perawat, untuk saat ini saya sudah memberikan obat antasida dan semetidin ya. Antasid dan semetid ya, ini ya. Ada juga propepsa ya nanti teman-teman ya. Serta mengurangi gaya hidup dan menjaga bla bla bla. Oke, assessment. Menurut saya masih mengarah ke penyakit GERD. Oke. Ini saya setuju, sekarang kita assessment. Menurut saya kondisi pasien mengarah ke penyakit GERD. GERD ini apa teman-teman? Dikarenakan melemahnya katup atau sphincter pada kerongkongan bagian bawah. Oke, di sini kira-kira sudah terjawab belum kesimpulannya, atau di sini keputusannya ya, pengambilan keputusan. Terjawab belum teman-teman di sini? Kondisi saat ini pasien masih mengalami penyakit GERD atau sphincter pada tenggorokan bagian bawah. Terjawab ya di sini ya. Berarti kesimpulannya diagnosa medisnya masih, sama masalahnya masih ya. Nah, ini dia manifestasinya sudah terdapat di sini. Oke, sekarang recommendation. Apakah harus melakukan pemeriksaan endoskopi dok untuk mengetahui keadaan kerongkongan pasien? Mohon dokter memeriksanya. Oke, dokter Sarah, baik. Mari kita periksa untuk mengetahui. Oh ya, oke. Ini ya teman-teman.
kan kita melakukan rekomendasi. Ini boleh ya, saya setuju. Apakah harus melakukan pemeriksaan endoskopi? Karena kan kita merekomendasi. Ini rekomendasinya ya, teman-teman. Rencana intervensinya ada di sini. Rencana intervensinya ada di sini ya. Nih. Untuk mengetahui keadaan kerongkongan pasien, mohon dokter memeriksanya. Baik, mari kita periksa mengetahui lebih lanjut kondisi pasien dan tindakan apa yang harus segera diberikan. Oke, setuju. Berarti untuk kelompoknya Mbak Siti tadi yang masih bermasalah di situasi. Oke. Nah, sampai sini jelas Mbak Siti? Mbak Siti double ya. Halo? Jelas, Pak. Ya, Pak. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu tentang sebar? Oke. Bagaimana? Sudah paham sebar belum? Kalau sudah paham, saya lanjutkan ke identifikasi. Sudah, Pak. Sudah ya? Oke, saya ambil slide-nya dulu ya. Santai saja ya, teman-teman ya. Ini kita masuk ke yang namanya identifikasi pasien dengan benar. Atau identifikasi ini ya teman-teman. Sini saya bukakan dulu Word-nya. Saya ambil Word yang tadi aja ya teman-teman. Jendela. Nah, di ini saja ya, di Word-nya yang ini ya, di paling bawah ya. Nah, jadi begini teman-teman. Ada materi kita ini hari ini adalah identifikasi. Ya. Nah, identifikasi ini apa sih Pak Merizal? Gitu ya. Mungkin teman-teman bertanya ya. Ini hanya sebatas mengenali, mengetahui. Nah, ya, mengenali, mengetahui. Identifikasi ya penting juga dipahami oleh seorang perawat dalam melaksanakan asuhan keperawatan. Salah satunya ada di dalam yang namanya manajemen risiko. Ya, nanti di pertemuan terakhir akan ada yang namanya manajemen risiko ya, Dedekku. Bentar, saya ambil panahnya. Nah, nanti identifikasi ini merupakan tahap awal ya. Tahap awal dari proses manajemen risiko. Nah, manajemen risiko itu tidak hanya dipelajari di keperawatan, tapi banyak yang mempelajari kedokteran juga mempelajari manajemen risiko. Maka akan ada tahap ya dalam pengelolaan manajemen risiko. Tahap 1 itu adalah identifikasi. Tahap 2 itu adalah asesmen. Asesmen risiko ya. Di sini ada probability, dan severity. Nah, itu tidak usah dicatat yang nomor 2. Yang 3 ini adalah pengendalian. Keempat ini adalah evaluasi. Nah, kita akan fokus di sini. Ya, nanti siapa tahu dari teman-temanku sekalian ini ketika sudah menjadi perawat di rumah sakit, ada yang menjadi tim KP. Tidak menutup kemungkinan. Apa itu tim KP Pak Merizal? Tim keselamatan pasien. Jadi apa keterampilan yang paling utama? Teman-teman harus memahami yang namanya teknik identifikasi. Lebih lanjutnya nanti saya jelaskan di slide ya. Nah, identifikasi ini banyak digunakan ya. Apa biasanya kalau kita seorang perawat melakukan identifikasi? Obat ya, pasien,
kemudian itu tindakan medis, dan lain-lain ya. Nah, jadi apa yang kita harus identifikasi? Obat itu harus diidentifikasi. Apa Pak yang harus diidentifikasi terkait obat? Mungkin pertanyaan teman-teman seperti itu. Benar obat, benar pasien, ya kan, benar jam dan segala macam. Apalagi Pak yang harus kita identifikasi? Ada nggak efek samping dari obat tersebut? Sekali Kira-kira. makan Pak. Nah, apa yang harus diidentifikasi lagi? Pasien mempunyai alergi tidak terhadap obat tersebut. Nah, itu yang kita lakukan terhadap obat. Iya. Itu ya, berarti teman-teman wajib nanti Besok pakai melakukan hati nggak identifikasi terkait obat, pasien, tindakan medis, kemudian itu intervensi, implementasi dari masing-masing asuhan keperawatan yang nanti akan teman-teman berikan terhadap pasien. Nah, jadi di sini jelas dikatakan bahwa identifikasi merupakan tahap awal dalam mengetahui namanya keselamatan pasien. Oke, kalau kemarin itu kita beberapa pertemuan ini baru teknik dasar semua. Sekarang identifikasi sudah mulai teman-teman harus yang namanya mengetahui, memahami. Apa yang diketahui dan dipahami Pak Merizal di sini saya sebutkan. Itu adalah mana simbol saya sebentar. Nah, ini dia. Apa yang harus diketahui itu adalah terkait masalah tindakan keperawatan. Gitu. Oke. Ada yang pernah mengetahui identifikasi tidak belum sebelumnya? Mungkin Mbak Puji pernah zaman SMA ya, masuk UKS ya, menjadi tim UKS, unit kesehatan sekolah, melakukan apa misalkan ya, balut luka ya, anggaplah pacarnya jatuh pada saat latihan basket ya, nanti dirawat sama Mbak Asri atau Mbak Puji di SMA-nya. Nah, apa yang harus dilakukan identifikasi di sana? Kita harus mengetahui apa yang harus kita identifikasi, jenis bahayanya. Apa biasanya? Resiko infeksi. Makanya di dalam sebuah pembuatan diagnosa medis nanti ya teman-teman, pembuatan diagnosa keperawatan nanti akan ada dua ya teman-teman. Apa itu Pak Merizal? Satu adalah diagnosa aktual, yang kedua itu adalah diagnosa potensial. Itulah kelebihan kenapa identifikasi perlu dipahami oleh seorang perawat. Bagaimana teman-teman mau membuat diagnosa aktual kalau teman-teman tidak mengetahui masalahnya? Itu. Kayak tadi yang dijelaskan di sini ya. Di sini tadi masalahnya apa di sini? Gastroenteritis ya. Berarti teman-teman sudah mengetahui ya masalah si pasien ini adalah gastroenteritis. Berarti apa yang kita ketahui dalam identifikasi gastroenteritis tersebut? Identifikasi masalahnya, kemungkinan mual, kemungkinan muntah, ya, kemungkinan pendarahan, ya, kemungkinan resiko tukak lambung dan segala macam. Mana Pak Merizal yang tadi Pak Merizal sebutkan? Ada diagnosa keperawatan aktual, ada diagnosa keperawatan potensial. Nah, yang potensial masih belum terjadi. Berarti nanti di diagnosanya tulisan awal itu adalah resiko tinggi. Kalau aktual yang tadi sudah disebutkan apa? Mual, muntah berarti sudah terjadi. Kalau potensial belum terjadi. Apa tadi yang saya sebutkan? Resiko tukak lambung. Oke. Ini salah satu teknik identifikasi. Oke. Saya kembalikan ke slide dulu. Itu pengantarnya ya, teman-temanku. Nah, ada 6 goals. Pastikan dulu slide-nya jalan nggak ini, teman-teman? Tolong saya dikasih tahu. Jalan, Pak. Jalan ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman sudah menjadi perawat ya, ada beberapa istilah yang harus teman-teman ketahui. Salah satunya IPSG atau
IPSG ya. IPSG itu adalah International Patient Safety Goals. Nah, itu ada 6 tujuan dari keselamatan pasien. Ada JCI. JCI itu adalah Joint Commission Internasional. Nah, biasanya Joint Commission Internasional ini adalah panduan akreditasi rumah sakit. Nah, teman-teman harus tahu lagi yang nanti namanya ada yang namanya SNAR ya. SANARS, Standar Akreditasi Nasional Rumah Sakit. Nah, itu ya. Nah, maka teman-teman sebagai seorang perawat harus memahami 6 goals patient safety yang dulu pernah saya jelaskan ya. Pertama, identifikasi. 2, meningkatkan komunikasi efektif. Sudah ada nih tadi teman-teman sudah dapat yang namanya SBAR. Yang ketiga itu adalah meningkatkan keamanan obat yang akan kita bahas ya. Memastikan benar lokasi operasi, benar prosedur, benar pasien. Mengurangi resiko inspeksi terhadap pelayanan kesehatan. Mengurangi resiko bahaya akibat pasien terjatuh. Ini 6 goals dari IPSG ini ya, atau International Patient Safety Goals. Jadi kita fokus untuk materi ini adalah diidentifikasi. Oke, ada 6 goals ini tolong diingat ya teman-teman. Nah, ini pendahuluannya di UK ya, National Patient Safety itu pada tahun 2003 sampai 2005 itu ada 236 insiden dan NIR ya karena salah data gelang identitas. Nah, makanya teman-teman di sini nanti akan saya sampaikan ya, ada gelang-gelang identitas. Mungkin teman-teman pernah nengok, mungkin ada tetehnya yang lahiran atau ada temannya yang masuk rumah sakit. Biasanya kan di kaki atau di tangannya itu dikasih gelang ya. Baiknya gelangnya warna pink atau gelangnya warna hijau, atau gelangnya warna hitam dan segala macam ya. Itu menunjukkan menunjukkan itu adalah identifikasi. Jadi perawat harus tahu, wah ini dikasih gelang merah, berarti ini kenapa ya? Nanti saya kasih lihat gelangnya. Wah ini pasien kok dikasih gelangnya warna pink, kenapa ya? Nah disinilah teknik identifikasi yang harus kita ketahui. Nah kemudian data dari Joint Commission Internasional yang ini teman-teman ya. Nah, yang ini Joint Commission Internasional ini 13% pembedahan itu salah, mengakibatkan error. Bayangkan ya, saya profesi dulu ya 2011 ya teman-teman, pernah mengalami masalah error seperti ini. Saya tidak usah ceritakan ya teman-teman. Karena apa? Tadi ya, kekurangan kita untuk mengidentifikasi pasien. Dulu saya tidak mengerti cara mengidentifikasi pasien teman-teman. Ternyata identifikasi pasien penting juga loh diketahui oleh kita seorang perawat. Harus mengetahui. Salah satu identifikasi yang ada di ruang IGD mungkin teman-teman pernah dengar, ada yang namanya garis merah. Pernah nggak masuk ruangan IGD teman-teman? Ada yang pernah ada lihat garis merah kuning hijau nggak di lantai? Ada nggak? Saya tanya dulu. Pernah? Ada? Ada. Nah, apa fungsinya itu? Kurang tahu, Pak. Identifikasilah itu. Garis yang merah itu identifikasi dengan klasifikasi pasien gawat dan darurat. Bisa dibayangkan dong gawat darurat seperti apa ya? Berarti dia tuh gawat sudah darurat juga. Biasanya orang serangan jantung ya. Kemudian itu kecelakaan pendarahan. Nah, itu merah. Ya, kemudian apa lagi? Ada kuning. Kuning itu kan di lantainya ada, teman-teman lihat ya kalau ke IGD itu kan ada garis kuning tuh. Garis kuning nanti beloknya sini, garis merah beloknya sini ya kan. Garis hitam beloknya situ ya kan, ada kan. Nah, kuning itu adalah identifikasi klasifikasi pasien itu dengan kategori gawat tapi tidak darurat. Nah, hijau tidak gawat, tidak darurat.
hitam meninggal. Nah, sejak kuliah karena masuk kuliah keperawatan jadi tahu ya kan, oh ternyata ada fungsinya loh yang merah-merah itu. Nah, begitupun di gelang, nanti saya jelaskan ya teman-teman. Nah, kalaupun teman-teman pernah lihat masuk ruang ICU atau masuk ruang IGD kan ada monitor, yang monitornya itu kalau di sinetron Ikatan Cinta itu yang kemarin jadi trending topik itu, yang ada kayak rumput nih, ya kan kalau lurus meninggal. Nah, itu kan harus kita tahu identifikasi pasien apa, apakah dia ischemik, apakah ischemik itu kekurangan oksigen ya, apakah dia ini dengan pasien yang namanya kematian sistem jaringan ya, itu berarti apa itu, ada PQRST. Nah ya, P itu gelombang apa, R itu gelombang apa, S itu gelombang apa, T gelombang apa, itu adalah teknik identifikasi. Jadi ingat, dalam teknik identifikasi ini bukan hanya dipelajari di keselamatan pasien saja, tapi juga di seluruh teori keperawatan. Gitu. Bayangkan di sini terjadi ya katanya 13% akibat pembedahan itu error loh teman-teman. Bayangkan 67% kesalahan transfusi darah. Bayangkan ya, ini bisa dikatakan malpraktik nggak adik-adikku? Bisa, inilah yang namanya malpraktik gitu. Tapi kan karena pasien kan nggak tahu ya, manut-manut aja gitu ya. Ini yang harus kita ketahui sama-sama. Oke. Kemudian di USA ya, National Center for Patient Safety, itu ada lebih dari 100 pasien salah identifikasi. Berarti kalau sudah salah identifikasi, otomatis kemungkinan besar salah dalam pemberian intervensi selanjutnya. Akibatnya apa? Medical error. Nah, karena apa? Mbak Asri, Mbak Puji tidak mengidentifikasi pasien dengan benar. Itu salah satunya kenapa terjadinya malpraktik. Sampai di sini, di pendahuluan ini ada gambaran nggak? Wah, ternyata ya benar ya. Kalau pasien itu, kenapa sih pasien habis operasi masih ketinggalan gunting di dalam perutnya? Ya itu tadi. Kesalahan apa? Identifikasi dan segala macam. Ya kan? Kenapa kadang-kadang dokter dan perawat suka salah bedah? Karena kesalahan identifikasi tadi. Nah, ini dia ya. Jadi di pendahuluan ini, identifikasi ini sangat penting untuk menentukan jangan sampai nanti Mbak Asri dan teman-temannya ini melakukan yang namanya medical error, sehingga nanti akan ada yang namanya malpraktik. Kalau sudah malpraktik akan ada tuntutan hukum. Berarti kalau kayak gitu udah fatal ya, Pak? Moga. Gimana? Berarti kalau misalkan udah kayak gitu udah fatal ya, Pak? Sangat fatal. Jangankan itu ya, mahasiswa praktekan kan banyak ya, termasuk saya zaman 2008 yang saya bilang salah. Saya sudah cerita belum, ada teman saya salah menaruh bayi karena tidak mengerti warna gelang. Belum, Pak. Belum, Pak. Tapi saya tidak akan sebutkan namanya, saya tidak akan sebutkan rumah sakitnya. Yang jelas teman rekan saya ya, dulu kami masih kuliah ya. Perempuan orangnya, ketika itu kami sedang dinas di ruangan maternity ya, maternitas di ruangan peri. Peri itu adalah perinatologi, ruangan bayi ya. Mungkin teman-teman nanti akan praktik ya. Tapi sayangnya perinatologi ini bukan kompetensi saya ya teman-teman. Saya hanya bercerita, hanya bisa bercerita saja. Nah, pada saat itu ya ada bayi yang tertukar. Untungnya si ibunya sudah melihat bayinya begitu. Jadi pada saat akan diberikan ASI, loh ini kan bukan bayi saya. Gitu. Bayi saya bukan yang ini. Nah, ditanyalah, ditelusuri sama si kepala ruangan perinatologi. Ini siapa yang memberikan? Siapa yang memindahkan bayi ini? Saya, Dok, saya sus, kata si teman saya. Kenapa kok bisa salah? Ya, saya tidak mengerti gelang yang warna pink itu untuk apa. Akhirnya ditaruhlah di sana. Akhirnya salah lah. Nah, naruh bayi di inkubator tersebut.
Nah, untung ibunya masih ingat. Nah, padahal baru lahir ya, langsung kalau bayi baru lahir itu kan langsung disusui ya, teman-teman, di apa? Diarahkan ke payudara ibu untuk si bayi mencari puting susunya ya, untuk apa? Merangsang si bayinya. Nah, ternyata setelah itu kan diberikan kepada perawat ya kan, atau bidan atau dokter untuk dimasukkan ke ruangan perinatologi. Nah, pada jam menyusui itu ketahuan. Itu salah satunya kenapa kita harus penting yang namanya identifikasi, mengetahui, memahami. Nah, itu ya terkait dengan masalah keperawatan. Gitu. Oke, sampai di sini ada pemahaman nggak? Kenapa sih kita penting yang namanya mengetahui kondisi pasien? Kenapa sih kita penting mengetahui yang namanya masalah pasien? Kenapa sih kita penting mengetahui yang namanya manifestasi klinis pasien? Kenapa sih kita penting mengetahui tanda dan gejalanya pasien? Gitu. Sampai di sini bisa dipahami nggak? Kalau belum paham, kita ulangi lagi. Paham, Pak. Paham. Oke, alhamdulillah kalau paham saya lanjut ya. Maksud dan tujuannya itu IPSG ini ya, ini dengan maksud teridentifikasi ya, dengan tepat benar pasien sebagai individu yang akan menerima pelayanan dan tindakan. Di sini tuh sudah jelas loh teman-teman tuh. Kenapa sih kita patut sekali mengidentifikasi pasien? Supaya apa? Ya tidak terjadi masalah malpraktik. Sehingga apa? Keselamatan pasien itu terjamin. Karena kenapa? Keselamatan pasien masuk dalam standar mutu rumah sakit. Standar mutu rumah sakit keselamatan pasien dijamin dalam perundang-undangan Republik Indonesia. Jatuhnya di mana? Di Kementerian Kesehatan. Nomor berapa? Nomor 11, tahunnya berapa? Tahun 2017. Nah, itu yang saya akan bahas di minggu depannya. Kenapa saya dulukan yang ini dulu? Karena yang minggu depan ini cukup berat ya, teman-teman. Oke, ya. Itu salah satu tujuan dari IPSG. Berarti apa benar di sini dijelaskan? Ya, pasien harus menerima tindakan pelayanan atau prosedur yang sesuai dengan ketentuan standar pelayanan minimal rumah sakit. Gitu. Yang kedua, meningkatkan ketepatan pemberian pelayanan medis atau keperawatan kepada pasien. Ya jelas karena ini berhubungan dengan mutu. Gitu. Nanti kalau teman-teman sudah paham di sini ya, teman-teman pasti akan diangkat menjadi tim manajemen mutunya rumah sakit ya. Ingat, manajemen mutu rumah sakit itu tugasnya berat. Gitu ya, teman-teman. Nah, itu salah satu kenapa kita harus penting sekali mengetahui perawat itu harus pinter. Perawat itu harus kritis. Ya, jangan sampai nanti perawat banyak yang kena masalah karena masalah identifikasi ini kita tidak paham. Gitu, ya. Oke, ini maksud dan tujuannya dalam melakukan identifikasi tersebut yang dilindungi atau panduan kita ada di internasional ini tadi ya, teman-teman ya. Internasional Pasien Safety Goals ya, IPSG. Ini ya, teman-teman. Oke. Standar dan elemen penilaian. Nah, ini IPSG 1, rumah sakit harus menetapkan metode. Kita ada di identifikasi ya, teman-teman. Rumah sakit itu harus menetapkan metode ketepatan identifikasi pasien. Ini salah satu perawat dan pasien nih. Diberikan gelang ya, diberikan nama ya. Nah, namanya siapa? Jangan sampai tertukar gitu ya. Gitu ya. Misalkan namanya siapa namanya itu? Reza Rahadian, nanti dikasih gelangnya kan ngefans sama siapa namanya itu? Yang artis Korea yang terkenal itu? Lee Min Ho ya, dikasih namanya Lee Min Ho. Nah, nggak boleh seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, itulah salah satunya teman-teman harus paham sekali identifikasi karena apa? Standar pertama yang harus dilakukan itu adalah rumah sakit harus menetapkan metode identifikasi pasien. Oke, untuk ini teman-teman lewati karena ini nanti berbentuknya sebuah form, gitu ya. Yang kedua, minimal 2 cara identifikasi pasien itu apa? Nama, rekam medis, tanggal bulan dan tahun lahir. Nih. Tuh ya. Nama,
rekam medis, tanggal, bulan, dan tahun lahir. Itu salah satunya yang harus diberikan identifikasi. Itu kenapa kalau kita berobat ke rumah sakit ditanya, namanya siapa Pak? Umurnya berapa Pak? Tahun lahirnya berapa Pak? Itu salah satunya ini untuk apa? Rekam medis. Nah, kemudian ada lagi nomor kamar dan tempat tidur pasien tidak boleh digunakan. Nah, ini ya teman-teman yang harus kita ketahui dalam identifikasi pasien. Nah, ini salah satunya. Oh iya, di sini saya cerita dikit yang DNR ya, teman-teman. DNR ini do not resuscitation. Atau kalau bahasa Indonesianya itu tidak boleh diberikan RJP. RJP sudah tahu belum, teman-teman? Resusitasi jantung. Apa itu, Pak? Sudah. Udah. Yang ditekan dadanya ini loh. Nanti teman-teman Iya. dapat di praktek KGD ya. Nah, itu nggak boleh ya. Nah, ini saya cerita sedikit ya. Ini sudah profesi. Cerita lagi ya. Ini Pak Merizal ini kok cerita terus katanya. Supaya teman-teman ada gambaran. Pada Iya, saat Pak. itu kami di ruangan IGD ya teman-teman. Ada pasien dengan umur 58 tahun. Saya masih ingat umurnya 58 tahun. Pasiennya perempuan ya. Saya masih ingat itu. Saya praktek juga dengan teman-teman saya, rekan-rekan saya. Di sana itu ada gelang warna ungu, tulisnya DNR. Ya, saya itu tahu itu donor registration. Ya. Nah, pada satu ketika ya, pada saat kami jam dinas itu saya masih ingat saya ngambil obat ke farmasi ya, Farmasi kan berdekatan ya dengan IGD ya di RSAS dulu ya. Nah, kesebut nama rumah sakitnya ya. Ya. Nah, ternyata pasiennya apne. Kan apne itu bisa dilihat dari monitor yang kayak rumput ya. Nanti teman-teman pelajari ya itu ya di semester kalau tidak salah semester 4, semester 3, semester 5-an ya. Itu akan ada pembelajaran yang namanya EKG ya. Itu ada PQRST. Teman-teman saya itu ischemic. Nah, waktu itu HP masih HP jadul ya. HP jadul itu saya masih pakai HP 3600 kalau nggak salah dulu itu yang keypadnya itu berdempetan itu. Nah, teman saya itu SMS, Ri katanya, ini pasien apne gitu kan. Nah, saya tidak tahu kalau ada SMS masuk. Saya pergilah masih ngambil obat. Setelah pulang si teman saya ini sedang melakukan yang namanya RJP kepada pasien tersebut. Saya ingat di pasien tersebut terdapatlah gelang yang warna ungu ini, DNR atau do not resuscitation, tidak boleh resuscitation. Saya langsung tegur, Kang, nggak boleh dilakukan RJP. Itu lihat gelangnya. Emang arti gelangnya apa, Ri? Kata si rekan saya perawat. Nah, ini salah satu kesalahan kalau kita tidak tahu identifikasi. Dari cerita ini teman-teman bisa menggambarkan nggak kira-kira pentingnya identifikasi? Bisa nggak kira-kira? Iya, Pak, bisa. Identifikasi ini menentukan tindakan keperawatan selanjutnya. Nah, kalau gender itu laki-laki gelangnya warna biru, wanita gelangnya warna pink. Nah, kemudian kalau dengan stiker itu ada identitas pasien. Mana yang dengan stiker? Di sini tadi ada kayaknya. Nah, ini identitas pasien dulu ya. Ini saya 2009 pernah dirawat ya karena DBD juga, dikasih gelang juga ya untuk identitas pasien. Nah, itu yang namanya identifikasi teman-teman. Nah, ada lagi yang namanya gelang warna merah itu untuk yang alergi. Untuk yang kuning ini resiko terjatuh. Yang warna ini adalah donor resuscitation. Oke, itu pentingnya identifikasi. Dengan salah satunya ada pemberian gelang. Tapi bukan gelang saja ya teman-teman ya. Banyak loh yang harus kita lakukan identifikasi itu. Kayak teman-teman mau melakukan pemberian obat antibiotik ya, itu kan kita harus lihat ya kondisinya seperti apa. Kemudian itu kita harus skin test dulu ya. Kalau alergi ya berarti kita berikan gelang yang warna ini. Tuh fungsinya. Tapi kalau seandainya sudah kita skin test pasiennya tidak mengalami alergi ya jangan diberikan gelang, cukup yang ini saja. Dengan stiker pasien ini yang seperti itu tadi, yang seperti gambar yang tadi saya berikan. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Monggo silahkan adik-adikku. Pak, kalau misalkan yang gender, kalau misalkan laki-laki request gelang warna pink itu boleh nggak, Pak? Kalau
laki-laki, tapi request gelang warna pink gitu, boleh nggak Pak? Nggak boleh. Kan kita sudah paham sesama rumah sakit gitu. Kan sudah dipatenkan oleh SPO-nya gitu. SPO itu standar apa? SOP ya, standar operasional prosedur. Nah, standar prosedur operasional gitu. Nggak boleh. Nah, nanti kalau Udah. saya main nih ke ruangannya Mbak Asri, misalkan. Saya perawat bedah misalkan ya. Saya perawat ruangan A, Mbak Asri ruangan perawat B. Saya main ke ruangannya teman-teman. Saya melihat di kamar itu banyak gelang warna merah. Saya sudah tahu di pasien banyak memakai gelang warna merah. Oh, saya tahu di sini pasien banyak alergi. Itu salah satu keterampilan kita harus memahami identifikasi. Oh iya Pak. Nah, bisa dipahami ya? Iya Pak, bisa. Nah, saya main lagi ke sana. Ternyata misalkan di ICU ya. Oh, ICU ini banyak ini nih ya. Nih, biasanya kalau udah umur yang sepuh itu gelangnya ini semua nih. Nggak boleh diresusitasi. Pada saat si pasien itu mengalami yang namanya apa namanya itu? Apne atau penurunan kesadaran, nggak boleh diresusitasi. Gitu. Cara lainnya untuk apa? Kalau nggak boleh resusitasi, kita menggunakan defibrilator. Defib itu yang kayak setrikaan loh teman-teman, taruh di dadanya, apa nah itu ya, nanti akan dipelajari ya teman-teman ya. Area apa yang wajib dilakukan identifikasi pasien? Nah, itu ada ruangan keperawatan, ada ruang rawat inap, rawat jalan, IGD ya. Berarti semua itu ya. Kemudian ada bagian registrasi pasien, ada rekam medis, dokter, farmasi, ada rehabilitas ya. Ada penunjangan medik, laboratorium. Maka di sini ya wajib dilakukan identifikasi. Nanti teman-teman praktek ambil darah misalkan ya. Praktek ambil darah di tabung pengambilan darah, nanti kan dikasih nama, itu namanya identifikasi. Tuh, teman-teman. Supaya apa? Kita mengetahui, teman-temanku. Apa yang diketahui? Wah, ini darahnya si Pak Merizal. Gitu. Ini darahnya si Pak Alif, misalkan. Ini darahnya Pak Opik, misalkan. Seperti itu ya, teman-teman. Itu adalah teknik kita melakukan yang namanya identifikasi. Gitu, ya. Kemudian bagaimana melakukan dengan benar? Ya, di sini ya kalau rawat inap ada pasien sadar ya tanyakan saja nama pasiennya apa. Identifikasi aktif berarti minta menyebutkan nama, cocokkan dengan rekam medis. Nah, itu salah satu identifikasi gampang ya kalau pasien sadar, Bu benar namanya Bu Siti? Ya benar. Umurnya 30 tahun ya Bu? Ya, itu kan biasanya sering kita lakukan ya kalau pasien baru masuk ya. Atau pada saat nanti akan melakukan tindakan intervensi kan itu biasa kita lakukan. Bu, benar dengan Bu Neng? Iya. Umur 30 tahun ya Bu Neng ya? Iya. Sakitnya asma ya Bu Neng ya? Iya. Nah, baru kita suntik. Gitu. Itu kalau pasien sadar. Kalau pasien tidak sadar ya tanyakan pada keluarganya. Mana? Ini dia nomor 2 ya. Pasien tidak sadar, bayi, hambatan komunikasi ya tanyakan pada keluarganya. Atau teman-teman bisa lihat dari rekam medis atau RM ya. Nah, kemudian ada rawat jalan. Nah, tanyakan identifikasinya pada saat pasien tanggal lahirnya, cocokkan dengan dokumen yang ada. Kemudian ditanyakan lagi, rawat jalan, Bu, terakhir keluar dari rumah sakit tanggal berapa ya? Berapa minggu yang lalu? 2 minggu yang lalu, Mas, katanya. Oh iya. Dengan tanda-tanda vital seperti ini ya, Bu? Ya. Gitu. Oke, sekarang saya periksa lagi karena Ibu kontrol. Itu cara melakukan teknik identifikasi yang benar, gitu ya. Kemudian itu ada yang namanya identifikasi pasif. Nah, apa ini identifikasi pasif? Staf menyebutkan nama pasien. Tidak direkomendasikan untuk metode identifikasi untuk pasien. Nah, ini. Jadi biasanya kalau saya sebagai seorang perawat, Bu Neng ya? Iya, 30 tahun ya Bu Neng? Nah, itu kan pasif. Ya. Jadi kalau seandainya kita nanya, Bu namanya siapa? Bu Neng. Umurnya berapa ya Bu? 30 tahun. Beliau yang menyebutkan. Nah, itu apa namanya itu? Komunikasi yang aktif dilakukan ya teman-teman. Berarti ada komunikasi dua arah. Kalau pasif ya itu tadi hanya perawat saja yang melakukan kepada pasien.
Jadi si perawat menyebutkan nama, si pasien tinggal bilang iya, 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 iya. Tapi kalau komunikasi aktif, begitu ya, perawat menyebutkan, ibu namanya siapa ya? Bu Neng. Umurnya berapa ya Bu? 30 tahun. Nah itulah jenis-jenis komunikasi dengan untuk mengambil identifikasi. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Monggo, saya minum dulu. Bapak mau tanya, Boleh, silakan. itu rekam medis itu gimana sih Pak itunya? Oh, rekam medis ya. Iya. Rekam medis itu adalah suatu sistem informasi kesehatan. Ya, suatu sistem informasi kesehatan bisa berbentuk digital, bisa berbentuk dengan print out. Ya, kalau teman-teman lihat ke main ke suatu rumah sakit, di rumah sakit kan biasanya ada komputer di ruang IGD. Ya kan di sana ada yang namanya mengecek dan segala macam. Atau nanti teman-teman menjadi seorang perawat. Di ruangan perawat kan ada komputer. Komputer itu adalah data semua pasien. Maka data semua pasien itu direkam semuanya di dalam sebuah digital tersebut atau berbentuk status sehingga itu bisa dipergunakan untuk keperluan pasien kontrol selanjutnya. Jadi rekam medis itu adalah suatu sistem informasi kesehatan. Bisa berbentuk digital, bisa berbentuk print out. Gitu. Berbeda dengan telemedicine. Kalau telemedicine itu adalah sebuah aplikasi pelayanan kesehatan. Gitu. Bisa dipahami? Iya Pak. Kalau misalnya itu rekam medis tuh apa dari rumah sakit kita Bagaimana? terus kita Putus-putus? ke rumah sakit. Diulang? Ke rumah sakit. Udah Pak, jelas belum Pak? Diulang? Ini siapa ya? Zara Pak. Sarah. Monggo Sarah, diulang Sarah. Halo? Iya Pak. Sudah jelas diulang. Pak? Suaranya putus-putus, Jar. Suaranya putus-putus. Iya. Ini ada masih putus-putus belum Pak? Sudah lumayan. Yuk, apa tadi pertanyaannya? Misalnya Pak, kita ke suatu rumah sakit. Di situ kan udah direkam tuh udah menuliskan identitas kita, terus ada rekam medisnya. Apakah di rumah sakit lain juga kita sudah ada apa? Ada rekam medis yang baru? Enggak, hanya untuk rumah sakit tempat kita berobat. Jadi kalau nanti Mbak Sarah pindah ke rumah sakit, rekam medisnya berbeda lagi. Gitu. Oh iya Pak. Oke, saya lanjut ya. Monitoring dan evaluasi. Oh, ini monitoring evaluasi ini sudah berbentuk dengan standar penjaminan mutu ya. Nanti ini berbentuk dengan kalau monitoring itu memantau, evaluasi itu adalah pengambilan keputusan, mengevaluasi. Evaluasi dari apa, Pak Merizal? Dari kegiatan-kegiatan tadi. Caranya dengan apa? Ada audit questionnaire staff, ada observasi pelaksanaan, ada kuesioner pelaksanaan pasien. Oke, ini tidak usah ya teman-teman. Ini sudah nanti teman-teman akan menjadi seorang perawat ya teman-teman. Jadi kalau nanti di dalam identifikasi, teman-teman siapkan saja sebuah form nantinya ya. Tidak usah sebuah form juga tidak jadi masalah. Yang teman-teman yang harusnya teman-teman itu tahu apa tahunya tentangnya kondisi pasien gitu. Cukup itu saja ya. Jadi kalau ada pasien masuk Mbak Zara di rumah sakit di IGD, Mbak Zara sudah harus mengidentifikasi. Mbak, ada pasien jatuh, ada pasien datang dari ambulan. Oh ya, siap, yuk masukin ke ruang IGD. Nah, di situ Mbak Zara sudah harus identifikasi. Apa yang pertama diidentifikasi dulu? Klasifikasikan dulu si pasien. Ini dalam keadaan gawat darurat atau tidak? Ini dalam keadaan gawat atau tidak darurat? Atau malah tidak gawat, tidak darurat?
Nah, itu klasifikasi utama yang harus diidentifikasi. Dari klasifikasi pertama itu sudah tahu nantinya calon intervensi apa yang akan Mbak Sarah akan lakukan. Atau Mbak Asri akan lakukan. Wah, ini pasien tidak gawat, tidak darurat. Dia hanya sesak napas. Sesak napasnya berapa kali? 26 kali per menit. Berarti belum dikatakan sesak napas yang sangat begitu ya, teman-teman ya. Berarti kita harus identifikasi apa? Curigai resiko. Identifikasi apa sesak napasnya tadi ya, teman-teman. Kita sudah tahu identifikasi. Resikonya apa? Curigai resiko apa namanya itu hipoksia atau kekurangan oksigen di dalam sel, gitu ya, teman-teman. Nah, itu salah satu yang harus kita lakukan teknik identifikasi. Nah, baru setelah di IGD nanti Mbak Asri operkan kepada anggaplah di pasiennya asma. Sudah dapat asma. Identifikasinya sudah selesai, diagnosa medisnya sudah keluar. Baru kita bawa ke ruangan. Gitu. Setelah dibawa ke ruangan, teman-teman, nanti si Mbak Sarah tadi atau Mbak Asri yang di ruang IGD tadi melaporkan, lakukan yang nama timbang terima. Nah, barulah nanti dilakukan identifikasi ulang oleh ruangan tersebut. Oke, setelah dilihat dari status tadi, masih ingat ya, yang ini ya. Mana tadi ya? Nah, diingat dari sini, dari rekam medis. Berarti mau tidak mau, perawat yang ada di ruangan harus membuka lagi statusnya pasien untuk melihat rekam medis. Karena terlebih dahulu sudah diidentifikasi di IGD. Berarti nanti teman-teman yang di sini melakukan pemeriksaan ulang atau anamnesis ulang untuk menentukan asuhan keperawatan perawatan ruangan. Karena asuhan keperawatan di ruangan IGD itu sangat berbeda. Gitu. Nanti akan teman-teman pelajari ya di keperawatan gawat darurat dan keperawatan rawat inap dan segala macam ya, teman-teman. Mudah-mudahan masih bertemu dengan saya ya nanti teman-teman biar menyambung ya teman-teman ya. Oke. Kemudian saya ini tidak usah ya teman-teman, ini sudah teman-teman menjadi seorang manajer di rumah sakit ya, kepala ruangan. Sekarang kita ambil kesimpulan. Kesimpulan dari materi pagi ini atau hari ini bahwa jelas ya, salah satu meningkatkan keselamatan pasien ya, itu harus melaksanakan identifikasi dengan benar. Tadi teman-teman saya sudah perlihatkan data. 13% saja dari proses pembedahan atau surgery itu mengalami yang namanya malpraktik karena gagalnya identifikasi. Sampai dengan 67% itu kesalahan transfusi darah. Karena apa? Perawat dan dokternya tidak mampu melaksanakan identifikasi. Gitu ya. Jadi benar, kesimpulan nomor 1 itu nanti ketika sudah menjadi seorang perawat, teman-teman penting sekali yang namanya melihat atau mengetahui yang namanya identifikasi. Oke. Kesimpulan yang kedua, identifikasi pasien minimal dengan 2 cara. Apa itu tadi? Sudah dikatakan ada nama pasien, nomor rekam medis, dan tanggal bulan dan lahirnya. Itu ya. Jadi tekniknya bisa dilakukan dengan teknik aktif atau dengan teknik pasif. Kalau teknik aktif tadi ya berarti kita meminta si pasien yang menjelaskan. Tapi kalau seandainya teknik pasif tadi yaitu perawat yang menyebutkan nama, sehingga pasien tinggal sebutnya iya terus iya dok gitu ya. Itu yang harus kita pahami. Yang ketiga, identifikasi pasif ingat tidak direkomendasikan ya. Ya, walaupun kita dapat materinya, gunakanlah nanti identifikasi aktif. Biarkan si pasien yang menyebutkan, Mbak namanya siapa ya? Asri, umurnya 30. Nah, itu kan sesuai nanti ya. Itu ya. Usahakanlah nanti gunakanlah dengan identifikasi dengan menggunakan komunikasi yang aktif gitu ya, teman-teman, untuk mendapatkan identifikasi yang maksimal. Kemudian yang terakhir kesimpulannya untuk melakukan monitoring dan evaluasi perlu disusun SPO, standar prosedur operasional. Untuk apa? Menentukan indikator klinis ya serta parameter pengukuran.
Oke. Untuk parameter pengukuran, teman-teman memang harus paham yang nanti namanya ada data subjektif, ada data objektif ya, teman-teman, di asuhan keperawatan. Nah, klinis nanti harus paham yang namanya tindakan keperawatan. Karena apa? Kita itu tidak bisa lepas dari tindakan keperawatan, teman-teman. Orang kita dididik untuk melakukan tindakan keperawatan kok. Gitu. Mau saya yang ngajar teman-teman, mau siapapun yang ngajar teman-teman, pasti diajarkannya tindakan keperawatan, ujung-ujungnya askep gitu ya. Dibuatlah keterampilan membuat askep yang profesional gitu ya, teman-teman. Nah, itu yang harus kita pahami secara bersama dalam melaksanakan identifikasi tersebut atau keselamatan pasien. Ingat teman-teman, keselamatan pasien ini merupakan bagian penting di dalam keperawatan. Hanya saja keselamatan pasien ini menggunakan yang namanya keterampilan khusus ya. Kenapa keterampilan khusus? Karena di dalam sebuah tindakan keperawatan, teman-teman pasti dituntut untuk menjalani atau menggunakan yang namanya keselamatan pasien agar tidak terjadi malpraktik. Syukur-syukur kalau keselamatan pasien sudah pintar, nanti teman-teman langsung naik jabatan menjadi tim KPRS. Apa itu tim KPRS, Pak Merizal? Tim Keselamatan Pasien Rumah Sakit, atau kalau ada yang di puskesmas, tim keselamatan pasien puskesmas. Bagaimana itu Pak Merizal? Nanti teman-teman akan mendapatkan pelatihan lebih lanjut. Nah, itu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Yuk, ada waktu 5 menit lagi untuk diskusi. Silahkan adik-adikku jika ada. Nggak ada, Pak. Tidak ada? Oke, kalau tidak ada ini saya stop sharing dulu. Nah, tadi tugas sudah lengkap semua berarti ya, teman-teman ya? Iya, Pak. Tadi tugas sudah lengkap. Kemudian yang sudah dicatat belum tadi? Kesalahannya yang mana? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, ya. Itu ya teman-teman, boleh teman-teman revisi, nanti dikumpulkan lagi ke saya, tidak apa-apa. Nanti saya nilainya supaya nilainya besar semua. Kalau saya seperti itu ya teman-teman. Kalau ada tugas saya selalu sharingkan kepada mahasiswa supaya apa? Mahasiswa itu mengerti. Ya, jadi dari dulu ya 2012 saya menjadi seorang dosen ya, saya selalu sharingkan kepada mahasiswa supaya itu mengerti di mana kesalahan di mana yang belum tepat atau di mana yang sudah tepat gitu ya teman-teman. Oke, adik-adikku, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, Pak, boleh. Untuk yang tadi belum diiniin, yang belum buat yang tadi belum dibahas gimana Pak? Yang tugasnya yang belum dibahas dibenerin juga Pak kalau ada kesalahan. Emang ada yang belum dibahas ya? Punya saya, Pak. Oh, Mbak Asri. Iya. Oh iya. Nanti saya cross check sendiri saja ya. Nanti saya cross check, saya merahin yang belum benar. Nanti saya kirim ulang ya. Yang punya Mbak Asri ya. Siap. Terima kasih ya, Pak. Oke. Yang punya Mbak Puji dan Mbak Sari tadi sudah selesai ya. Tinggal revisi sedikit-sedikit ya. Nanti habis ini saya cross check punya Mbak Asri ya. Iya, Pak. Nah, oke. Kemudian Mbak Asri ada tugas lagi ya. Untuk absen seperti biasa ya Mbak Asri ya. Siap, Pak. Ini kan nanti tolong laporkan kepada Pak Alif ya, absen-absennya siapa saja yang masuk atau yang belum masuk begitu ya Mbak Asri ya. Ya Pak, siap. Oke. Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, itu ya teman-teman, adik-adikku semua, pertemuan kita hari ini semoga bermanfaat ya adik-adikku semua. Semoga adik-adikku lancar dalam menjalani perkuliahan 3 tahun ke depan ya adik-adikku. Kemudian selalu diberikan kesuksesan ya. Urusan perkuliahan selalu dimudahkan begitu ya teman-teman. Insya Allah kalau teman-teman itu aktif kepada dosennya, aktif kepada prodinya, insya Allah prodi itu tidak akan mempersulit adik-adik sekalian gitu ya. Oke, itu dari saya ya adik-adikku. Saya tutup, saya kembalikan kepada Pak Alif. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.
minggu depan nanti akan diinfokan selanjutnya ya Pak di hari Oke, Minggu oke, lagi Pak Alip. Siap. Oke. Pak. Terima kasih Pak untuk Ya. hari ini. Ya, saya pamit ya. Ya Pak. Iya Pak. Ya, Pak. Ya Pak. Terima kasih Pak. Sama-sama.